Baik, kita akan gunakan untuk modul Q pembahasan geomagnetik. Di segmen pertama ini kita mulai dengan pendahuluan sebagaimana untuk metode yang lain. Baik, ya secara umum metode geomagnetik ini didasarkan pada pengukuran variasi intensitas medan magnetik di permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya variasi distribusi benda termagnetisasi di bawah permukaan bumi. Nah, benda termagnetisasi tersebut berada dalam medan magnetik bumi yang juga akan teramati pengaruhnya pada bacaan magnetometer di lapangan. Variasi yang terukur kemudian dilakukan pengolahan data lanjut untuk mendapatkan anomali geomagnetik. Anomali geomagnetik kemudian ditafsirkan dalam bentuk distribusi medium magnetik, kontrasuseptibilitas magnetik di bawah permukaan yang kemudian dijadikan sebagai dasar pemodelan geologis. Nah, pada slide ini kita ingin menunjukkan berkaitan dengan metode geomagnetik terkait dengan materi-materi di perkuliahan sebelumnya. Mungkin sudah belajar banyak di teori potensial berkaitan dengan potensial magnetik. Kemudian juga kita mengenal ada solenoida, dan kemudian ada beberapa notasi dan garis-garis gaya. Ini mungkin bisa membantu penjelasan terkait detail-detail pada saat belajar di metode geomagnetik. Selain itu kita juga belajar berkaitan dengan medan magnetik pada suatu material. Nah, itu nanti berkaitan dengan magnetic moment pada suatu material, berkaitan dengan magnetisasi, dan juga beberapa hal misalkan untuk pembelajaran terkait suatu dipol, medan dipol, dan seterusnya. Dan tentu saja itu juga berhubungan dengan sebelumnya pasti membahas berkaitan dengan gaya Lorentz, dan ada banyak hal lagi yang pada ilustrasi ini tidak sempat ditunjukkan. Tapi secara umum berkaitan dengan materi itu, teori-teori potensial akan banyak digunakan untuk pemahaman berkaitan dengan dimensi, berkaitan dengan vektor, berkaitan dengan komputasi, berkaitan dengan pemodelan, utamanya untuk metode geomagnetik. Ya, mungkin itu pendahuluan awalnya, tapi kita coba masuk ke metode dan berharap nanti akan mencoba mengelaborasi kebutuhan untuk praktikum dan kegiatan akuisisi serta pengolahan data. Baik, kita lanjut di slide berikutnya. Ya, pada bagian pendahuluan terkait dengan studi dari geomagnetik bisa dikategorikan atau dikelompokkan sebagai cabang dari pembelajaran geofisika atau subjek geophysics yang paling tua begitu ya. Nah, beberapa catatan yang ditampilkan di sini, kita punya penelitian berkaitan dengan kemagnetan bumi ini sudah dimulai sejak 1540 oleh Sir William Gilbert dalam The Magnete. Kemudian pada tahun 1843 itu mungkin merupakan prospecting atau penemuan deposit dari biji magnetik yang dilakukan oleh von Wrede. Dan selanjutnya ada juga beberapa catatan yang cukup lama, tahun 1879 dilakukan oleh Talon terkait dengan publikasi dari biji besi, endapan biji besi dengan menggunakan
pengukuran magnetik ya. Jadi ini sesuatu yang mungkin menarik. Kita punya catatan dari sini, penggunaan dari metode geomagnetik terus dilakukan untuk studi kebumian, bahkan sekarang sudah sampai tahun 2021 ya, berarti kita masih akan melihat perkembangannya ke depan terkait dengan aplikasi-aplikasi dengan metode geomagnetik ini. Metode magnetik atau geomagnetik dengan metode graviti ini memiliki banyak persamaan, secara umum banyak digunakan juga. Nah, beberapa perbedaan mungkin kita akan berhubungan dengan peta magnetik atau medan magnetik yang relatif lebih kompleks, dan variasinya terhadap medan jika dibandingkan dengan graviti akan lebih berfluktuasi atau eratik dan juga terlokalisasi dibandingkan dengan peta atau medan gravitasi. Namun demikian, terkait dengan kegiatan pengukuran, ini merupakan metode yang relatif mudah dilakukan, relatif murah dan sederhana dibandingkan kebanyakan teknik geofisika yang lain. Pada pembelajaran kita akan coba lihat beberapa alur garis besarnya dulu yang mungkin bisa kita cover dalam satu semester atau setengah semester begitu. Nah, di bagian awal kita akan coba masuk langsung ke bagian akuisisi data. Ini berhubungan dengan peralatan, atau kita kenal ada magnetometer, dan juga nanti kita akan coba sekilas membahas berkaitan dengan desain akuisisi atau desain survei. Kemudian setelah bagian akuisisi data, kita akan coba masuk di pengolahan data sederhana. Tentu saja kita perlu memahami berkaitan dengan koreksi regional, koreksi variasi harian, dan juga anomali lokal untuk magnetik. Kemudian kita berharap mencapai juga pembahasan di bagian interpretasi berkaitan dengan interpretasi, yang tentu saja dalam pemodelan untuk interpretasi itu kita perlu integrasikan dengan data pendukung ya. Itu mungkin pembahasan yang mungkin coba kita cakup dalam studi kita. Baik, sebagai awal mungkin untuk peralatan magnetometer kurang lebih ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi terkait dengan magnetometer ada beberapa yang sudah pernah kita gunakan. Ada dari Sintrex, ada dari Geometrik, dan juga mungkin yang sekarang ada GSM 19. Ilustrasi ada di slide berikutnya, tapi kurang lebih kita mungkin akan highlight dulu. Di sini ada beberapa bagian. Magnetometer terdiri dari sensor magnetometer, kemudian ada terminal digital untuk pembacaan alatnya, terus kemudian ada kelengkapan untuk membawa alat supaya lebih portable di lapangan, lebih mudah di lapangan. Ada beberapa kelengkapan kabel untuk charger dan transfer data. Ini juga hampir sama, mungkin ini baterainya relatif lebih sederhana. Kalau ini menggunakan baterai yang masih konvensional, baterai yang besar-besar begitu, terdiri dari beberapa buah, dan biasanya itu perlu diganti setelah survei 2 hari. Perlu diganti, jadi persediaan baterai ketika di lapangan perlu banyak dan berat. Ini juga suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Ini ada sensor juga, sensor magnetometernya, dan juga ada tiang-tiang seperti ini untuk membantu mengarahkan sensor mendapatkan sinyal yang lebih baik.
Nah, selanjutnya kita akan coba lihat ilustrasi untuk magnetometer yang saat ini mungkin banyak digunakan, dan magnetometer tersebut mungkin kita ingin melihat dimensinya jika dibandingkan dengan operator, begitu ya. Jadi bagaimana posisi sensor dan ya seperti ini, bagaimana posisi sensor dan juga kabel dan juga terminal digital untuk pembacaan ini. Nah, ini operatornya kurang lebih, jadi alatnya ada di depan, dan kabelnya ini perlu berhati-hati pada saat mobilisasi, misalkan naik gunung atau mendaki medan yang terjal, begitu ya. Dan tampilan dari atas ini kurang lebih seperti ini. Untuk bacaan digitalnya ada tombol-tombol untuk melakukan setup dan juga pembacaan. Dan ini magnetometer GSM 19 dan ini adalah sensornya. Beberapa spesifikasi mungkin kita coba cek. Ini sensitivitasnya 0,15 nanotesla, kemudian resolusinya 0,01 nanotesla, akurasinya plus minus 0,2 nanotesla. Ini dynamic range 20.000 sampai 120.000 nanotesla. Kalau ada toleransi gradien, ya kadang-kadang ada juga sensornya yang gradien, tapi di sini mungkin hanya satu sensor. Kalau gradien mungkin ada yang di setup langsung 2 sensor, dan tentu saja pembacanya juga beda. Ini disampaikan sebagai 7.000 nanotesla per meter, toleransi gradiennya lebih dari 7.000 nanotesla per meter. Kemudian sampling rate bisa kita atur, bisa mencapai 60 detik lebih, atau 5 detik, 4 detik, 3 detik, sampai 0,5 detik. Kemudian ya, jadi ini bisa dipilih ya, bisa diatur. Kemudian untuk temperatur pengoperasian bisa dari minus 40 sampai dengan plus 50 derajat Celcius. Jadi alatnya sudah dibuat relatif bandel dan bisa diandalkan, kurang lebih seperti itu ketika di lapangan. Oke, demikian untuk segmen ini. Mudah-mudahan bisa memberikan ilustrasi awal, dan terima kasih.